Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Siapa sih yang gak sedih akibat pandemi ini? Kita jadi gak bisa traveling kan? Padahal biasanya traveling jadi agenda wajib tiap hari libur. Sekarang harus ditunda dulu nih untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Nggak cuman kita yang sedih, tapi kondisi ini tentu juga bikin banyak tempat wisata di Indonesia jadi sepi karena ada larangan beroperasi dari pemerintah. Bahkan gak sedikit juga dari tempat wisata tersebut tutup untuk sementara. Ya mau gimana lagi, pengunjung aja nggak ada kan? Kira-kira mana aja ya tempat wisata yang dulunya ramai sekarang jadi sepi? Simak Kepopedia sampai akhir dan temukan jawabannya. Inilah adanya pandemi, 5 tempat wisata yang dulu ramai sekarang jadi prihatin, versi dari Kepopedia. Monumen Nasional atau Monas. Semua Kepo Lovers pasti setuju nih kalau Monumen Nasional atau Monas merupakan ikon sekaligus landmark paling populer di Indonesia, khususnya Ibu Kota Jakarta. Monas selalu menjadi tujuan utama gak cuma bagi warga ibu kota, tapi juga bagi para pendatang dari luar Jakarta atau bahkan luar Jawa. Dulu sebelum COVID-19 melanda, Monas pasti selalu jadi pusat untuk orang berkumpul untuk melakukan bermacam aktivitas, seperti misalnya jogging, berburu makanan ringan, foto-foto, sampai aktivitas pagelaran seni yang menarik. Tapi sayang banget, per Maret 2020 kemarin saat pertama kali virus COVID-19 dinyatakan masuk Indonesia, Monas sempat beberapa kali tutup dan sangat membatasi banget untuk siapapun yang hendak memasuki area itu. Bahkan sampai saat ini pembatasan pengunjung juga masih berlaku secara ketat banget loh Kepo Lovers. Wah sayang banget ya, padahal banyak orang bilang ke Jakarta nggak lengkap kalau nggak ke Monas. Bener begitu kan? Sekarang jangankan ke Monasnya, masuk ke Jakarta aja juga susah. Siapa aja nih kira-kira Kepo Lovers yang punya kenangan menarik di Monas? Dan gak cuman itu Kepo Lovers, beberapa destinasi wisata lain yang ada di Jakarta kayak Dunia Fantasi Ancol, kawasan Kota Tua, Kebun Binatang Ragunan hingga Planetarium Ismail Marzuki kondisinya juga gak jauh berbeda. Kita doakan ya semoga semuanya cepat pulih kembali ya Kepo Lovers. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kawah Ijen. Destinasi wisata berikutnya yang gak kalah populer di banyak orang adalah wisata pendakian Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Wisata ini terkenal dengan panorama alamnya yang sangat luar biasa dan daya tarik utamanya adalah Blue Fire atau api biru. Harus bangga nih Indonesia punya destinasi wisata dengan fenomena api biru ya. Karena fenomena seperti ini hanya ada 2 di dunia loh Kepo Lovers. Satu lagi ada di Islandia. Wah gak perlu jauh-jauh ke Islandia ya untungnya. Nah kalau bicara soal dampak pandemi, kita bisa lihat jelas dari perbedaan intensitas pengunjung yang datang ke Kawah Ijen pada waktu sebelum dan sesaat setelah pandemi berlangsung. Apalagi sekarang lagi gencar banget pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau istilah kerennya PPKM. Makanya Kawah Ijen jadi semakin sepi. Dan kalaupun buka pasti akan menggunakan protokol kesehatan yang ketat banget. Gimana enggak, kebanyakan pengunjung Kawah Ijen pasti berasal dari luar Banyuwangi atau luar provinsi. Jadi penerapan protokol kesehatan yang ketat harus tetap dilakukan ya Kepo Lovers. Siapa nih yang udah rindu pengen ke Kawah Ijen lagi? Atau ada yang belum sempat ke sana? Semoga bisa secepatnya ya Kepo Lovers. Danau Toba. Siapa yang gak tahu dengan destinasi wisata yang satu ini?
Ya, salah satu destinasi wisata terbaik yang dimiliki oleh negara plus 62 adalah Danau Toba. Mungkin sejak kecil kita udah sering dengar nama tempat ini karena masuk ke dalam salah satu cerita legenda di Indonesia yang benar-benar legend. Berlokasi di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Danau Toba menyajikan pemandangan berupa hamparan danau luas nan indah. Tak lupa juga dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan hijau dengan pulau kecil bernama Samosir di tengahnya. Pokoknya kalau disuruh gambarin gimana indahnya danau ini emang gak ada habisnya ya Kepolovers. Danau Toba ini juga jadi salah satu dari sekian banyak destinasi wisata yang paling terdampak di masa pandemi ini. Sepinya pengunjung otomatis membuat omset turun drastis. Bahkan kondisi ini berlangsung hampir 2 tahun. Yang paling terpuruk adalah beberapa usaha yang berada di sekitar Danau Toba, seperti toko souvenir dan oleh-oleh, serta penyedia layanan inap seperti hotel dan villa. Semoga Danau Toba dan semua sektor wisata lain bisa tetap bertahan sampai pandemi selesai ya Kepolovers. Candi Borobudur. Salah satu destinasi wisata bersejarah yang ada di negara Indonesia yang paling populer adalah Candi Borobudur. Gak perlu ditanya lagi lah ya, semua orang Indonesia atau bahkan turis mancanegara juga banyak yang tahu tentang keberadaan candi bersejarah ini. Candi Borobudur masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Candi yang jadi destinasi wisata sejuta umat ini juga diklaim menjadi candi terluas yang memiliki banyak cerita bersejarah yang sangat kental. Emang ya kalau ngomongin sejarah, Indonesia tuh selalu kaya akan sejarah dan berbagai peninggalannya yang sangat dijaga dan dicintai sampai sekarang. Masuknya corona ke Indonesia ternyata juga bikin Borobudur sepi loh Kepolovers. Beberapa waktu yang lalu mungkin emang sempat dibuka area wisatanya, namun juga pasti prokesnya sangat ketat dan jumlah pengunjung juga sangat dibatasi. Bahkan keadaan jadi makin parah waktu PPKM kemarin, karena ada 4 titik akses jalan menuju wisata Candi Borobudur ditutup total dengan penjagaan ketat. Sedih banget ya Kepolovers dengernya. Pantai Kuta, wajah utama pariwisata Indonesia. Mana lagi kalau bukan Pulau Bali, ya kan Kepolovers? Dari sekian banyak destinasi wisata di Pulau Dewata ini, Pantai Kuta menjadi salah satu yang paling populer baik oleh masyarakat Indonesia sendiri atau turis mancanegara loh. Berlokasi di Badung, Bali, pantai ini terkenal dengan keindahan sunsetnya yang menjadi buruan banyak wisatawan. Pantai yang berbatasan dekat dengan jalan raya ini membuat akses ke sana menjadi mudah dan senang untuk dilalui. Nggak heran sih ya, banyak orang yang selalu mampir ke sini tiap ke Bali. Nggak beda jauh sama beberapa destinasi wisata yang tadi dibahas, Pantai Kuta juga ikut merasakan dampak dari adanya pandemi ini loh Kepolovers. Bahkan pantai ini ditutup total tanpa ada sedikit pun akses masuk selama masa PPKM. Gak cuma terpuruk, bahkan kondisinya yang sekarang jauh lebih memprihatinkan karena tidak ada kepastian kapan pantai ini akan bisa dibuka kembali. Kalau corona usai, tempat wisata mana nih yang akan Kepolovers kunjungi? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.